Di mana ketika di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, beliau yang menjadi pionir dari pengumpulan apa? Pengumpulan mushaf, ya, dikumpulkan Al-Qur'an yang bertebaran di apa namanya, di tangannya masing-masing sahabat, di catatannya, di lembaran ini, di pelepah kormanya, di mana ditulis, ya, dikumpulkan satu-satu di masanya siapa? Umar di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dikumpulkan semuanya, diberikan ke Hafsah bintu Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikumpulkan, dipegang oleh setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau afwan, setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq, atau setelah selesai semua disalin, dikumpulkan jadi satu, itu dipegang oleh siapa? Hafsah bintu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu di mushaf itu tetap berada di tangan Hafsah. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, ketika sudah marak, ya, ada beberapa orang sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan bacaan Quran dari sahabat, sudah ada yang membaca, masing-masing membaca dengan apa? Dialeknya masing-masing. Kan Al-Quran turun dengan berapa? 7 dialek Arab, ya kan? 7 dialek Arab, ya. Artinya qiraahnya, logatnya Quraisy, tidak semua suku-suku Arab bisa membaca dengan logat seperti itu. Maka sahabat atau Nabi SAW meminta kepada Jibril, bacakan saya Al-Quran dengan logatnya suku ini. Maka dibacakanlah dengan logatnya suku itu, ya. Nanti ada suku lain mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa dengan bahasa seperti itu, logatnya beda, dialeknya beda. Maka Nabi meminta kepada Jibril untuk dibacakan Quran dengan logat seperti itu. Dibacakan lagi sampai 7, ya, sampai 7 dialek. Jelas sampai sini? Nah, maka ketika bertemu di Madinah, kadang ada orang baca, namanya beda suku, beda dialeknya. Ada yang baca dengan dialek seperti ini, dialek seperti ini, dialek seperti ini. Di zaman Nabi saja pernah Umar bin Khattab hampir, ya, berantem dengan satu orang sahabat. Gara-gara apa? Sahabat itu membaca surah Al-Furqan beda dengan surah Al-Furqan yang dia terima langsung dari Nabi SAW. Maka dipanggil, diseret orang itu kepada Umar bin Khattab, ditarik, ayo kita ke Nabi SAW. Katanya, Rasulullah, ini orang baca surah Al-Furqan beda dengan yang kamu ajarkan kepada saya. Maka Nabi berkata kepada Umar, baca. Kata Nabi SAW, hakadha unzil, demikianlah Al-Quran diturunkan. Beliau berkata kepada sahabat tadi, baca Al-Furqan. Setelah selesai, kata Nabi, demikian pula Al-Quran diturunkan. Al-Quran ini turun dengan apa? Ya, 7 dialek. Ya. Jelas sampai sini? Nah, di zaman Utsman ini semakin ramai sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan. Artinya di zaman Nabi saja semacam Umar dengan sahabat lain sudah ada gesekan-gesekan seperti itu. Ya, maka para ulama kemudian memberikan saran kepada Amirul Mukminin ketika itu Utsman bin Affan, bagaimana kalau disatukan saja cara baca Quran ini supaya menghilangkan apa? Perselisihan untuk dijaga. Ya. Maka kemudian Utsman bin Affan meminta mushaf dari siapa tadi, Hafsah, diminta. Kemudian beliau memanggil sahabat-sahabat penulis Al-Qur'an ketika itu, ya. Kemudian disuruh salin. Ya, disuruh salin. Ya, oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Nah, kemudian dikatakan kalau ada yang berbeda, ya, ada kamu dapati satu kalimat berbeda antara logatnya suku ini, maka pakai sukunya Quraisy, pakai logatnya suku Quraisy, karena kepada mereka asalnya Al-Quran diturunkan. Ya, jelas sampai sini? Ya. Nah, itu perintah dari siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sahabat pun mulai menulis. Ketika ada terjadi perbedaan di suku ini baca dengan ini, suku ini baca ini, mereka mengambil yang dituliskan adalah apa? Yang dituliskan adalah logatnya suku Quraisy. Ya. Yang lain bukan dinafikan tapi disatukan, diseragamkan. Bukan mau dimatikan yang lain. Yang lain ya silakan, kalau kamu mau baca sendiri di rumahmu, silakan kamu baca di rumahmu. Tapi kalau kamu di tempat publik mau baca di tempat yang hadir banyak orang, harus baca dengan ini untuk menyeragamkan dan menjaga persatuan. Jelas sampai sini? Ya, dan ini contoh dalam masalah-masalah pribadi-pribadi seperti ini, ketika berkenaan dengan maslahat umum, itu yang dijaga adalah maslahat umum dibandingkan pendapat pribadi. Ya, dibandingkan pendapat pribadi, jika pendapat itu bisa memicu sesuatu hal yang tidak diinginkan di tengah kaum muslimin, maka dia mengikuti, ya, untuk menjaga persatuan selama itu tidak dilarang, ya, maka dia menjaga persatuan. Dan ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama
ya, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika menyebutkan tentang ada orang yang memiliki pendapat fikih yang berbeda dengan di masyarakat yang dia berada di sekitarnya, ya, maka dalam keadaan-keadaan tertentu dia tinggalkan pendapat pribadinya dia dan dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh masyarakat di situ, selama itu tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Ya, ini masih dalam ranah khilafiyah, masih dalam ranah khilafiyah. Walaupun dia meyakini ini pendapat marjuh, pendapat yang lemah. Ya, tapi kan masalah roji dengan marju itu subjektif. Belum tentu yang kamu yakini roji itulah yang betul-betul benar, subjektif. Ya, maka dalam kondisi seperti ini persatuan lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan dibandingkan ya kekeh di atas pendapat pribadi kemudian melahirkan clash di tengah kaum muslimin. Jelas sampai sini? Maka ini contoh dalam hal ini. Ya, ketika terjadi clash, masing-masing benar baca dengan qiraah, tapi tidak semua orang bisa paham dengan apa? Tidak semua orang paham dengan fikih khilaf. Tidak semua orang bisa toleran dengan apa namanya khilaf, sehingga ya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka Utsman berdasarkan ya pertimbangan dari sahabat-sahabat yang ada ketika itu kemudian menyeragamkan pembacaan Quran. Artinya siapa yang mau baca dengan dialek sendiri silakan di rumahnya, di sana masing-masing di kampungnya. Tapi kalau di tempat umum atau yang dihadiri oleh banyak orang, ya, maka jangan dia baca kecuali dengan bacaan apa namanya? Ya, Quraisy, qiraahnya Quraisy. Nah, setelah selesai semua dikumpulkan, ya, setelah selesai semua dikumpulkan, ya, maka mushaf-mushaf yang lain ini, yang bacaan-bacaan lain kemudian diperintahkan dibakar oleh Utsman bin Affan untuk dijaga. Ya kan, sudah tidak terpakai lagi. Ya, artinya yang hafal qiraahnya silakan dihafal, ya. Nah, maka yang lain kemudian diperintahkan dibakar untuk menjaga supaya tidak terhinakan lembaran-lembaran mushaf itu. Nah, ini yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, hasil penyeragaman apa? Semua qiraah-qiraah yang ada. Ya, semua apa? Dialek-dialek Arab yang ada. Inilah yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kemudian beliau memerintahkan agar mushaf ini diperbanyak dan dikirim ke ibu kota kaum muslimin ketika itu. Jelas sampai sini? Dikirim ke Kufah, dikirim ke Basra, dikirim ke Syam, dikirim ke ini.